Terlapor Roy Suryo dan kawan-kawan mempertanyakan alasan Polda Metro Jaya menaikkan status ke tahap penyidikan atas laporan pencemaran nama baik yang dilaporkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dalam keterangan pers pada Senin pagi, Roy Suryo menyebut bukti yang dipakai polisi untuk menaikkan status kasus pencemaran nama baik ke tahap penyidikan tidak valid karena hanya menggunakan bukti salinan atau fotokopi ijazah Jokowi. Menurutnya salinan itu tidak bisa dipakai sebagai bukti dalam pengusutan perkara. Roy Suryo pun menegaskan jika sudah ditetapkan sebagai tersangka, pihak yang diperiksa terlebih dahulu adalah Joko Widodo. Saya tadi langsung tembak kepada Pak Dirjen TV dulu. Kolonel Ade Ari, ketika ditanya teman-teman media, clear betul ditanyakan, asli atau fotokopi? Tadi diulangi berkali-kali oleh Pak Kasenidin. Fotokopi. Fotokopi. Teman-teman tahu semua. Dalam hukum, fotokopi bukan bukti. Clear ya? Jadi kalau bukan bukti, kalau itu hanya berupa fotokopi, sangat janggal sekali kalau kemudian ada kenaikan status. Itu yang pertama. Yang kedua soal kenaikan status adalah, kalaupun dipaksakan atau nekat dinaikkan, maka nanti pada yang harus diperiksa pertama adalah pelapor. Joko Widodo harus datang duluan ke Polda Metro Jaya, bukan kemudian sudah ada sounding-sounding minggu ini kami akan dipanggil. Perkara ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya naik statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Pihak Roy Suryo CS mengaku tidak gentar menghadapi proses hukum yang berlangsung saat ini. Polda Metro Jaya telah meningkatkan status perkara tudingan ijazah palsu Joko Widodo dari penyelidikan menjadi penyidikan. Dengan status penyidikan, artinya akan segera ada nama tersangka. Salah satu terlapor di kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo, mengaku siap menghadapi proses hukum di Polda Metro Jaya. Roy juga menyinggung soal pasal UU ITE yang digunakan polisi justru akan menyasar pihak lain. Tingkatkan ke penyidikan, ya silakan nanti lakukan penyidikan sebaik-baiknya dan buktikan memang kalau ada pasal-pasal itu terbukti atau enggak. Karena kita juga tahu lah ada beberapa pasal yang selundupan. Undang-Undang ITE itu pasal 32, 35. Saya kebetulan yang ikut membuat pasal-pasal itu jauh panggang dari api pasal itu ya. Karena pasal itu digunakan untuk kalau kita merekayasa sebuah objek elektronik, kemudian mengupload dan kemudian membuat bisa diakses. Nah itu justru orang lain harus yang kena. Dian Sandi itu yang pertama kali melakukan itu gitu. Saya sama sekali tidak mengubah, tidak mentransmisikan, tidak melakukan apapun. Tapi nggak apa-apa, silakan saja nanti diikutin dan saya siap menjalani itu dan biarkan publik yang menilai. Senada dengan Roy, Rismon Sianipar juga mengaku tidak gentar menghadapi proses hukum yang berlangsung di Polda Metro Jaya. Rismon menyebut akan melawan apa yang disebutnya sebagai kriminalisasi dalam perkara ijazah Jokowi. Kami tidak gentar sama sekali ya untuk menghadapinya karena kami berbasis ilmiah dan berbasis sains dan fakta-fakta di lapangan, sehingga kami akan lawan ya segala bentuk kriminalisasi terhadap kami. Ya, kami tidak gentar sama sekali. Kami akan melanjutkan perjuangan ini karena kami tidak ingin ke depan seorang presiden ya memiliki latar belakang pendidikan yang diragukan oleh publik. Polda Metro Jaya menyatakan menemukan unsur pidana dalam perkara ijazah Jokowi. Salah satunya aduan yang dilaporkan Jokowi pada 30 April lalu terkait pencemaran nama baik dan fitnah. Polda Metro Jaya juga menerima 5 laporan soal ijazah Jokowi lainnya. 3 diantaranya juga naik ke tahap penyidikan. Terhadap laporan polisi yang pertama, pelapornya adalah Saudara Insinyur HJW, ditemukan ya, hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Yang 3 juga dalam hasil penyelidikannya ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya dapat naik ke tahap penyidikan.
Sebelumnya, Barreskrim Polri telah melakukan gelar perkara khusus pada hari Rabu lalu dalam perkara ijazah Jokowi. Sementara kasus gugatan ijazah Jokowi gugur di Pengadilan Negeri Solo. Hakim Pengadilan Negeri Solo menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Tim Liputan, Kompas TV.